Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa dan segenap mahasantri Ma'had UIN 1 Tulungagung yang kami muliakan dan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah fitini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah langsung saja pembelajaran pada kali ini. Kita buka kembali dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga pembelajaran pada kali ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah wa bisyafaati rasulillah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'alallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaah. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Hukum dari sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, sudah kita ketahui apa pengertian itu fardu kifayah, yaitu sebuah kewajiban di mana ketika dilakukan oleh suatu orang maka kewajiban tersebut itu sudah dianggap gugur. Nah, hukum ini berangkat dari firman Allah, liqaulihi krana dawuh Gusti Allah taala halimaha luhur sapa Gusti Allah, rupane dawuh wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Wa idza kunta lan ing dalem nalikane ana sapa sira, wa idza kunta lan ing dalem nalikane ana sapa sira iku fihim ing dalem kaum, fa aqamta mangko nuli jumenengake sapa sira, fa aqamta mangko nuli jumenengake sapa sira lahum maring kaum, ngedekne as-sholata ing sholat, as-sholata ing sholat ya faltakum mongko becik jumeneng, faltakum mongko becik jumeneng sapa ta'ifatun pantan minhum kang tetep saking kaum ma'aka ing dalem sartane sira. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku afdalu luwih utama min sholatil fardhi katimbang saking sholat ijen bisab'in kelawan kacek itu wa isyrina lan 20 apane darajatan derajate. Fardu kifayah, hukum sholat jamaah fardu kifayah ini berangkat dari firman Allah yang berupa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Ketika engkau semua ingin mendirikan sebuah sholat, maka faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka berdirilah seorang pantan, seorang golongan dari kamu semua. Ini perintah faltakum ta'ifah minkum ma'aka itu sebuah perintah tuntutan untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, hal ini juga berangkat dari sabda Rasulullah yang berbunyi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajatan. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sholatul jamaah, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Nah, perbandingannya adalah bisab'in wa isyrina darajatan, lebih mulia dengan imbalan sab'in wa isrina 27 derajat. Dan
kacae 17. Jadi ketika sholat sendirian itu pahalanya 1, kalau berjamaah itu pahalanya 27. Jadi kalau diibaratkan orang yang dikasih uang 1 juta dengan 27 juta, saya yakin akan memilih 27 juta. Sama ketika kita disuruh untuk melakukan sholat sendiri dengan sholat berjamaah, saya yakin akan memilih sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu keutamaannya 1:27. Ma tudraku bi ar-rakaatu, ma utawi iki iku mertelake perkara, ma utawi iki iku aihada ma tudraku utawi iki iku mertelake perkara, tudraku kang den temu bihi kelawan ma, bi kelawan ma apa ar-rakaatu sak rakaat. Tudraku den temu apa ar-rakaatu sak rakaat, den temu bi idrakir ruku'i kelawan nemu ing rukuk, bi idrakir ruku'i kelawan nemu ing rukuk. Dikaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu ila akhirih. Idza jaa ing dalem nalikane teka sapa ahadukum salah sijine sira kabeh tumeka ila sholati maring salat, wa nahnu hale utawi kita iku sujudun pira-pira kang sujud, ya fasjudu mongko sujud sapa sira kabeh. Wala ta'uddu halan aja milang-milang sapa sira ing sujud, wala ta'uddu halan aja milang-milang sapa sira ing sujud, milang-milang syai'an ing suci-wici. Waman utawi sapane wong iku adraka lamun nemu sapa man nemu ar-ruku'a ing rukuk, ya faqat adraka mongko teman-teman nemu sapa man nemu ar-rakaata ing sak rakaat. Menjelaskan tentang sesuatu yang dianggap menemukan 1 rakaat. Jadi ketika kita berjamaah, kita dianggap menemukan 1 rakaat itu bagaimana? Tudraku ar-rakaatu bi idrakir rukuk. Kita dianggap menemukan 1 rakaat dalam berjamaah, yaitu ketika kita menemukan rukuknya imam. Semisal ketika kita datang ke masjid ke jamaah, pas waktu itu kita datang, kita niat, nah, ternyata imam sudah rukuk, maka kita niat kemudian langsung mengikuti rukuk. Nah, ketika kita sudah idrakur rukuk, menemukan rukuknya imam, ini kita sudah dianggap menemukan satu rakaat. Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah, idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Ketika kita melakukan sholat, ketika kita datang untuk melakukan sholat berjamaah, wa nahnu sujudun, dan para jamaah itu sudah sujud, maka yang harus kita lakukan adalah fasjudu, maka kita niat kemudian ikut sujud. Tapi wala ta'udduha syai'an, maka jangan anggap ketika kamu menemukan sujud itu adalah menemukan syai'an, dalam artian menemukan 1 rakaat. Jadi sujud kita sampai selesai itu tidak dianggap satu rakaat, karena kita ketika menemukan jamaah itu dalam kondisi sujud, imamnya sudah dalam keadaan sujud, maka tidak dianggap 1 rakaat. Kemudian waman adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rakaata. Kemudian ketika seseorang yang melakukan jamaah, imamnya dalam keadaan rukuk dan makmum ini menemukan rukuknya imam, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rakaata, maka dianggap menemukan 1 rakaat. Jadi nggak perlu nanti ketika setelah salam kita menambah 1 rakaat lagi, nggak perlu,
karena ketika meskipun kita tidak membaca surat Al-Fatihah, kita tidak membaca surat-surat bacaan surat, itu sudah dianggap menemukan satu rakaat, karena Fatihah kita yang tertinggal tadi itu sudah ditanggung oleh imam. Itulah salah satu juga keutamaan dari sholat berjamaah. Surutu sihatil jamaati, surutu sihatil jamaati utawi iki iku mertelake piro-piro syarat sae jamaah. Al-ula utawi kang awal iku niyatu iktidai, niat makmum. Iku niatu iktidai, niat makmum utawa niat manut. Asani utawi kang kaping pindho iku al-ilmu, ngerti to ngawerwi bi sholatil imami kelawan salate imam, walau biwasitatin senajan halih, walau biwasitatin senajan kelawan lantaran, walau biwasitatin senajan anane weruh iku kelawan lantaran, walau biwasitatin senajan anane weruh iku kelawan lantaran. Asali satu utai kang kaping telu, asali su utai kang kaping telu iku Allah ya taqaddama yen ta orang ngajoni sapa al makmumu makmum alal imami ing atase imam. Arabi utai kang kaping papat iku ayak rubayen tomar sapa makmum, iku ayak rubayen tomar sapa makmum minal imami saking imam, fi ghairil masjid ing dalem sakliyane masjid, oleh parek salah samiati dirain kelawan telu pira-pira dira, kelawan telu pira-pira dira, fa aqalla mangko haliluwe kidik, wa alla yakhuna lan yento ora ngaling-alingi, wa alla yakhuna lan yento ora ngaling-alingi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum, ora ngaling-alingi apa hailun aling-aling, apa hailun aling-aling. Menjelaskan tentang beberapa syarat sahnya jamaah. Jamaah itu dianggap sah, atau syarat-syarat yang bisa menyebabkan jamaah kita sah itu ada 4. Al-ula niyatul iktidak, yang pertama harus adanya niat iktidak, niat bermakmum, niat ikut pada imamnya. Yang kedua al-ilmu asani, al-ilmu bisolatil imami walau bifasitotin. Yang kedua harus mengetahui sholatnya imam, harus mengetahui pergerakan imamnya, meskipun mengetahuinya walau biwasitotin, meskipun mengetahui pergerakan imam ini lewat sebuah perantara, lewat semisal ya lewat dari makmum yang ada di depan kita. Kita berada di barisan yang ke-10, otomatis secara tidak langsung kita pasti tidak mengetahui pergerakan imam secara langsung, tapi kita bisa mengetahui pergerakan imam dengan cara kita mengetahui pergerakan makmum yang ada di depan kita tersebut. Itu sudah dianggap sah. Asalisu alla yataqaddama al-ma'mum 'alal imam. Yang ketiga, makmum itu tidak boleh mendahului. Bisa dikatakan la yataqaddama itu tidak boleh ngajoni, dalam artian makmum tidak boleh berada di depan imam. Nah, dalam kitab-kitab yang lain, kitab fikih, di sana juga dijelaskan posisi makmum itu harus berada di belakang imam. Nah, yang diiktibar, yang dijadikan sebuah pedoman di depan atau di belakangnya itu adalah tumitnya. Yang penting tumit makmum itu berada di belakang tumitnya imam.
meskipun nanti jari-jari kaki dari makmum itu berada di depannya imam, yang penting tumitnya berada di belakangnya imam, itu sudah dianggap sah. Yang keempat, ayat rubah minal imami fi hujul masjid salah mi'ati dira'in, yaitu antara imam dengan makmum itu harus berdekatan. Ketika selainnya fi hujul masjid dengan perkiraan salah mi'ati dira'in, dan 300 diro itu ketika berada di luar masjid. Imamnya di masjid, kemudian makmumnya berada di luar masjid, itu harus tidak boleh melebihi 300 diro antara jarak imam dengan makmumnya. Fa'aqallah, ataupun lebih sedikit. Wa alla yahula bainahuma hailun, yang terakhir antara makmum dengan imam itu tidak boleh ada penghalang. Kalau ada penghalang, otomatis tidak mengesahkan sholat jamaah kita. Mungkin untuk pembelajaran pada kali ini cukup sekian. Andaikan ada pertanyaan seperti biasa bisa ditanyakan langsung ke nomor saya, bisa wabri ke saya. Semoga pembelajaran pada kali ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Akhir qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.